Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini saya akan ngajak Anda untuk membaca dari kitab Wahyu pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-14. Satu ayat ini akan kita renungkan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Nah, mereka di sini adalah umat Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Dia, dengan Sang Anak Domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk berperang melawan Antikristus, akan menang, juga akan menang. Nah, kemudian setelah koma, ini yang akan kita bahas, saudaraku. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ada 3, saudaraku. Nah, ini perlu kita renungkan. Saudara, untuk menjadi pemenang, itu dibutuhkan akan 3 hal ini. Kan di situ dikatakan, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Jadi bagaimana caranya kita menjadi pemenang? Di dalam kita berperang melawan si jahat, bagaimana kita bisa menang? Nah, kalimat yang terakhir dari ayat 14 ini bunyinya, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, saudara, ini merupakan tahapan-tahapan. Yang pertama, terpanggil. Tuhan itu memanggil. Siapa yang dipanggil? Semua umat manusia. Siapa saja orang-orang yang berdosa itu dipanggil. Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini panggilan, saudaraku. Saudara dan saya juga dipanggil. Cara Tuhan memanggil itu bisa bermacam-macam. Ada orang yang terpanggil ketika dia diajak temannya pergi ke gereja. Ini bukan kebetulan, itu adalah karya Roh Kudus. Jadi sampai di gereja, kemudian mendengarkan firman Tuhan disampaikan, dia tergerak hatinya untuk mengikut Kristus. Ini namanya terpanggil, saudaraku. Orang dipanggil, belum tentu dia mau datang. Tapi yang dipanggil oleh Tuhan melalui berbagai macam cara. Ada yang melihat, saudara yang melihat akan video ini, kalau Anda belum percaya Tuhan Yesus, Anda mendengarkan akan video YouTube ini, Anda merasa bahwa aku kok mau ikut Yesus. Itu namanya Anda terpanggil. Panggilan, ayo datang, ikut Yesus. Dialah juru selamat dunia ini. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Diberitakan melalui berbagai macam cara. Saudara mungkin mendengarkan siaran radio, mungkin saudara membaca akan buku kesaksian, mungkin saudara menerima akan sepotong atau selembar akan firman Tuhan yang disebut traktat itu ya, potongan, kemudian ada penjelasan, dan saudara tertarik untuk kemudian saudara mau, aku mau datang pada Tuhan, aku mau ikut Yesus. Itu namanya saudara dipanggil dan menanggapi. Jadi untuk mereka yang dipanggil ini yang pertama ada respon, menanggapi. Berkata, iya Tuhan, aku tahu Engkau memanggil aku dan aku mau datang. Itu yang pertama. Jadi datang kepada Tuhan memenuhi panggilannya, itu namanya jadi terpanggil. Tetapi tahap berikutnya adalah yang telah dipilih. Jadi di antara orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan datang kepada Tuhan, ada kelompok yang namanya kelompok terpilih. Yaitu mereka yang dipilih oleh Tuhan. Siapakah mereka, saudaraku? Yaitu orang-orang yang benar-benar bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar mau ikut Yesus, mau jadi murid. Ya, ada orang bilang jadi pengikut Kristus itu langkah pertama, tapi menjadi murid Kristus itu langkah berikutnya. Dia betul-betul ingin belajar bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengenal Sang Guru, Tuhan kita Yesus Kristus, dan
rindu untuk belajar menjadi serupa dengan dia. Itu namanya kelompok murid. Nah, kelompok inilah kelompok yang telah dipilih, diseleksi oleh Tuhan. Ada yang cuma sekedar pengikut, terpanggil, tapi ada yang dipilih. Nah, saudaraku, mari kita naik dari sekedar terpanggil, kita mau menjadi yang dipilih oleh Tuhan. Caranya cuma satu, yaitu sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau jadi murid-Mu. Aku mau jadi, bukan sekedar ikut-ikutan, ya tapi masih mauku sendiri. Enggak, aku mau. Apa yang menjadi kehendak-Mu, biar itu jadi lebih hidupku. Itu namanya kelompok yang kedua terpilih. Tetapi saudaraku, ada ujian yang ketiga, penilaian yang ketiga, yaitu dan yang setia. Setia itu artinya apa? Bertekun sampai ke akhir. Setia itu urusannya dengan kebosanan. Setia itu urusannya dengan biasanya godaannya itu adalah ngapain sih aku kok begini, tiba-tiba sadar kok aku meninggalkan segala sesuatunya untuk Tuhan, itu kenapa? Nah, inilah yang biasanya menjadi gangguan dari kesetiaan. Tetapi orang-orang yang setia sampai ke akhir. Makanya Tuhan Yesus berkata, sabaslah engkau, berbahagialah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Setia ini penting banget, saudaraku. Bukan hanya baik, tapi setia. Di antara 12 murid Tuhan yang setia sampai ke akhir, 11, saudaraku. Satu gugur, tidak setia. Padahal sudah dipilih, yaitu Yudas Iskariot. Saudara mungkin bertanya, lah Petrus itu pernah jatuhnya sangat berat. Dia menyangkal Tuhan. Ini dosa terberat, saudaraku. Tuhan sendiri berkata, kalau engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal engkau juga di hadapan Bapa surga. Tapi Petrus bertobat. Nah, pertobatan itu luar biasa. Jadi kita ini harus hidup dalam pertobatan terus-menerus. Nah, itulah yang menjaga kita. Ingat, apakah kita akan setia sampai ke akhir? Saudaraku, ada 3 tahap yang harus kita kejar. Dari terpanggil, kita terpilih menjadi setia sampai kesudahannya. Saya berdoa, saudara semua yang mendengarkan akan firman ini, saudara menjadi orang-orang yang setia sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati.